Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah berkat kesembuhan, berkat pemulihan turun atas Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh hadir Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Urapi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang letih lesu berat Tuhan, kami yakin dan percaya kekuatan yang diberikan Kau turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang baik Tuhan, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku korban? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu merindukan aku. Ku datang Yesus, tiap minggu segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat
sebentar lagi kita akan menyaksikan video dari tim Teologia GBI Gatot Subroto dari Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai.
Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada minggu pagi hari ini. Saya tetap berharap dan percaya bahwa setiap kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya saudara, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya diingatkan tentang satu hal ini, tentang berbuah, saudara. Di dalam masa-masa pandemik ini, saudara, di saat kita lebih banyak di rumah, banyak hal-hal lain yang tidak bisa kita kerjakan secara langsung di luar, saudara. Di tengah hal-hal itu, saudara, di mana kita pun dibatasi gerak kita, di situ saya merenungkan satu kata tentang bagaimana kita boleh terus berbuah, saudara. Kalau kita melihat kata berbuah, berarti ada sesuatu yang harus dihasilkan, yaitu buah. Nah, buah ini, saudara, adalah sesuatu yang disukai oleh siapapun yang boleh memiliki tanaman, saudara. Tidak mungkin ada orang yang menanam pohon mangga misalnya atau pohon rambutan tanpa mengharapkan pohon tersebut berbuah. Tentunya setiap orang yang memiliki pohon mangga atau pohon rambutan, dia punya satu keinginan, punya satu tujuan bahwa pohon itu kelak akan berbuah, saudara. Nah, saudara, demikian juga kalau kita boleh renungkan dalam hidup ini, bahwa Tuhan kita pun menghendaki bahwa hidup kita boleh berbuah. Kita melihat satu ayat, saudara, di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, saudara, dari perumpamaan yang Tuhan boleh sampaikan. Jadi seorang pemilik kebun, dia mengharapkan pohon yang ditanamnya, pohon yang ada di dalam kebunnya, pohon yang selama ini diupayakannya menghasilkan buah. Kalau di sini diceritakan bahwa pohon ara ini tumbuh di kebun anggur, saudara. Walaupun pohon ara ini tidak ada di dalam komunitasnya sesama pohon ara, dia tumbuh di kebun anggur, tetapi tetap pohon ara ini dituntut untuk berbuah. Jadi ternyata saudara, Tuhan menginginkan kita terus berbuah, saudara. Nah, di tengah keadaan ini saudara, buah-buah apa yang harus kita hasilkan? Buah itu berbicara sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Buah itu berbicara sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, saudara. Tidak ada pohon mangga, dia menikmati buah mangga sendiri, saudara. Pohon mangga atau pohon rambutan dan pohon buah-buah yang lain, saudara, itu ketika dia berbuah, buah itu dirasakan oleh orang lain. Demikian juga kita, saudara. Di tengah keadaan seperti ini, saudara, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berbuah. Kita harus terus menghasilkan sesuatu. Kita tidak mau kalah dengan keadaan. Kita tidak menyerah dengan keadaan. Kita tidak pasrah dengan keadaan. Tapi harusnya kita tampil sebagai orang yang mengendalikan keadaan. Artinya, di tengah keadaan apapun, kita bisa tetap bertahan, hidup lebih baik, produktif. Terlebih kalau kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita pun akan semakin baik. Nah saudara, berbicara berbuah, saya mau berbicara bukan hanya di level dasar. Artinya saya percaya setiap kita, anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah bertumbuh dan berbuah. Cuma saudara, bagaimana buah kita akan terus semakin lebih baik. Buah yang dihasilkan oleh kita akan semakin lebih banyak, semakin lebih produktif. Kita akan melihat 2 hal yang sangat sederhana, saudara. Tapi saya mau mengingatkan saja kepada setiap kita, di tengah keadaan ini kita harus terus berbuah. Amin. Ya, saya yakin akan banyak ide-ide kreatif, akan banyak hal-hal yang baru yang bisa dihasilkan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan satu jemaat, saudara, ketika dia berkunjung ke kediaman kami. Ketika dia telepon, saudara, dia menelpon. Nah, dia bercerita bahwa di tengah keadaan yang dia tidak lagi hidup seperti biasanya, artinya yang tadinya biasa bekerja, saudara, pekerjaannya pun berhenti di dalam jangka waktu yang belum ditentukan sampai kapan usaha ini boleh kembali berjalan, saudara. Tapi di tengah keadaan itu banyak teman yang bilang, tolong dong buatin saya video tentang promosi satu barang dan lain sebagainya. Nah saudara, bukankah itu ada sesuatu yang dihasilkan? Ada sesuatu yang bisa
boleh keluar, saudara. Nah, saudara, inilah berbuah. Jadi buah itu bukan hanya bicara sesuatu yang rohani saja, saudara, tapi bagaimana juga dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan seperti ini, hidup kita boleh terus berbuah, menghasilkan, tidak menyerah dengan keadaan, tidak pasrah dengan keadaan, atau mungkin kita cengeng, saudara, menangis. Tapi saat-saat inilah kita boleh bersyukur, karena Tuhan memampukan kita untuk boleh bertahan di tengah keadaan seperti ini, dan kita akan tampil menjadi pemenang. Amin, saudara. Nah, sekarang bagaimana supaya hidup kita atau buah yang kita hasilkan akan semakin lebih baik lagi, saudara? Di dalam Yohanes pasal ke-15, di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ayat ini ditujukan kepada dua hal, saudara. Buat ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Nah, kita mau fokus kepada ranting yang berbuah. Di sini dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ranting yang sudah berbuah ini lebih banyak lagi berbuah, saudara. Dibersihkan ini, saudara, dalam bahasa aslinya itu kata ero. Ini punya arti, saudara, untuk membersihkan dari kotoran. Kalau dalam tanaman, saudara, itu untuk memangkas pohon dan tanaman yang merambat. Dan tanaman yang merambat itu tidak berguna. Nah, dulu ketika kita sekolah mungkin kita pernah belajar ada pohon-pohon benalu, saudara. Nah, pohon benalu ini adalah pohon yang menumpang hidup kepada pokok yang sesungguhnya. Nah, benalu ini akan merusak pohon ini, saudara, akan mempengaruhi produktivitas pohon ini. Karena itu maka benalu-benalu itu harus dibersihkan supaya pohon ini akan terus produktif, saudara. Nah, jadi yang pertama, apa artinya, saudara? Yang pertama yang Tuhan mau supaya hidup kita boleh terus berbuah dan orang lain boleh merasakan buah kita, saudara. Kita harus merelakan hidup kita, hati kita dibersihkan, saudara. Tuhan mau bahwa setiap kita yang sudah berbuah terus day by day, saudara, hari lepas hari kita mau terus dimurnikan. Kita mau, Tuhan mau supaya segala yang tidak berkenan di hidup kita dibuang, saudara. Supaya apa yang kita hasilkan, entah itu hal yang mungkin tidak rohani begitu ya, tapi akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, izinkan hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Izinkan hidup kita selalu dibuat lebih baik oleh Tuhan. Nah, keadaan ini pun, saudara, hari-hari yang terjadi saat ini, inilah saatnya di mana kita dibersihkan oleh Tuhan. Yang mungkin tadinya sombong, dia merasa bahwa dengan kerja keras yang kita bisa lakukan, maka kita bisa berhasil. Nah, ketika keadaan seperti ini, kerjaan kita mungkin dibatasi, bahkan mungkin kita dirumahkan, inilah saatnya kita berkata, Tuhan, cuma Tuhan yang membuat hidup kita diberkati, jerih payah tidak akan menambahnya, saudara. Jadi banyak hal dengan keadaan ini. Kalau kita mau introspeksi, banyak hal yang bisa kita perbaiki. Izinkan Tuhan bersihkan itu, saudara. Izinkan supaya hidup kita semakin berbuah, sehingga ketika nanti kita berbuah, kita gak sombong.
Kenapa? Semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Itu yang pertama, kita harus mau dibersihkan. Lalu yang kedua, di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, yang Tuhan mau yang kedua, saudara, supaya kita bisa terus berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Dikatakan tidak mungkin ranting itu bisa berbuah dari dirinya, saudara. Tapi dia harus menempel pada pokok yang benar. Nah, artinya apa, saudara? Kita harus berkata bahwa Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa kalau aku tidak bersama dengan Engkau. Jadi mari kita mau terus, hari-hari ini kita terus mau menempel sama Tuhan. Kita harus terus melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, kalau kita terus dekat dengan Tuhan, maka kita pun akan sedikit demi sedikit karakter kita akan sama seperti karakter Tuhan. Edwin Louis Cole, saudara, pernah berkata, dengan siapa kita bergaul, demikian kita akan seperti orang tersebut. Jadi kalau kita banyak bergaul dengan Tuhan, maka hidup kita akan seperti Tuhan, saudara. Bukankah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi orang yang mengatakan bahwa kita tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup, saudara. Nah, ini bisa didapat kalau kita melekat kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan melekat sama Tuhan? Artinya hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, sehingga firman itu akan termanifestasi dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sehingga firman Tuhan itu akan terlihat dari apa yang kita lakukan. Jadi buah nanti yang kita hasilkan itu adalah buah yang benar-benar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga di dalam keadaan yang seperti ini, kita masih tetap dapat berkat dari Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini, Tuhan bukakan banyak hal yang saya percaya, yang saya pasti akan dengar nanti setelah pandemik ini selesai. Saya yakin Bapak Ibu akan banyak bercerita bagaimana pertolongan, bagaimana perkenanan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam setiap keluarga kita. Jadi mari, hari-hari ini kita mau terus belajar untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan. Yang kita lakukan sesuai firman Tuhan. Ketika kita diberikan berkat lebih, sehingga kita bisa membagikan apa yang Tuhan berikan sama hidup kita, patokannya pun firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui buah kita pun, apa yang kita perbuat pun, nama Tuhan akan dipermuliakan, dan amanat agung Tuhan Yesus akan kita jalani, akan kita lakukan bersama-sama. Amin, saudara. Jadi itulah dua hal yang saya mau sampaikan pada minggu pagi hari ini. Bahwa kita sudah berbuah, ya, kita sudah bertumbuh, ya. Yang Tuhan mau, buah kita harus lebih produktif, buah kita harus lebih banyak lagi keluar. Nah, dua hal tadi yang saya mau sharekan pada pagi hari ini. Bagaimana kita harus merelakan hidup kita untuk selalu dibersihkan. Jangan pernah ngeyel sama Tuhan. Izinkan Tuhan bersihkan hidup kita. Apapun itu, izinkan Tuhan bersihkan hidup kita. Lalu yang kedua,
izinkan Dia tinggal dalam hidup kita dan kita pun tinggal di dalam Dia, supaya buah yang kita hasilkan adalah buah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua tidak seperti pohon ara yang ditanam di pohon anggur itu. Ketika pemilik kebun itu datang, dia tidak mendapatkan buah. Tapi saya percaya setiap kita akan menghasilkan buah yang harum, buah yang manis, buah yang menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Oke, demikian firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, saya akan berdoa buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengar. Kami mau terus berbuah, Tuhan. Hidup kami mau terus memuliakan Tuhan. Melalui apa yang bisa kami lakukan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berkati firman-Mu, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hidup kami dan juga boleh termanifestasikan dalam hidup kami, sehingga firman itu boleh terus berbuah dan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan, mereka semua semakin produktif. Hidup mereka semakin diberkati Tuhan. Hidup mereka boleh menang dalam menghadapi tantangan, menang dalam menghadapi keadaan ini. Tidak menyerah, tidak bersungut-sungut, tapi dia tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati. Dan kami bersyukur buat minggu pagi hari ini, di mana kami boleh sama-sama menikmati hadirat Allah, boleh menikmati firman Tuhan. Tuhan, sebelum kami selesaikan ibadah ini, kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas setiap umat Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang telah menerima berkat dengan saya, kita mau sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.